Wong Quran itu gini Bu, Bapak-bapak sekalian, Quran itu Masya Allah semakin dibaca semakin indah. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak hanya yang kita baca ini kan baru satu riwayat. Yang kita baca sholat riwayatnya riwayat Hafiz. Padahal ada 10 imam. 10 imam ini beda-beda. Setiap imam 2 riwayat, riwayatnya beda. Kayak kalau bapak dan ibu pernah sholat tarawih di Islamic Center ya. Di Islamic Center itu mulai hari pertama sampai kelima kemarin Syekh Salim Amir dari Mesir ya, kemarin sama duet sama tiang beliau yang viral itu ya, sama beliau untuk tilawah. Bacanya apa? 4 imam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bimnya pendek. Ada juga Maliki Yaumiddin, itu yang biasa kita pakai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada munya mim jamak. Kenapa? Pakai qalun liwat Imam Nafi'. Jadi indah. Apalagi belum nakal, belum apa. 4 di bawah, ada waros, ada qalun, kemudian ada susi, dan ada juga adani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'dah. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, soimin soimat rahimakumullah, pengurus Masjid Al-Amin Karangpanas beserta seluruh jajarannya yang dia muliakan dan hormati, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi subuh ini yang dipertemukan oleh Allah bersama pelunggu Sami di masjid yang insyaallah mubarak ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang diridhoi oleh Allah, dijadikan sebagai amal yang soleh, dan kelak menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan Allah ini, kita bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita panjang umur semua, sehat walafiat, bisa melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa teriring kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya, termasuk mudah-mudahan kita sebagai umatnya. Bapak Ibu yang Tiang muliakan, Tiang ini kayaknya baru masuk pertama di Masjid Al-Amin ini. Alhamdulillah, Allah meridhoi bisa berjumpa di sini.
masjidnya sholat, jamaahnya rame, mudah-mudahan barokah. Tiang niki nggak jauh dari sini, andaikan jalan kaki juga bisa, walaupun juga agak capek karena gedekan tiang di Seruni. Tahu Seruni, Pak? Pelunggu ikan Seruni, Ibu. Seruni niki sebelahnya Polda, belakang museum. Taman Seruni, Taman Sari, itu di sana. Dulu seingat tiang di kampung Karangpanas ini ada almarhum si Zulkarnain ya, di sini ya. Oke. Sampai ke di Karangpanas, Karangpuyut ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang Tiang muliakan. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena kesyukuran kita ini pada pagi hari ini di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, kita bisa dipertemukan oleh Allah di masjid ini. Sebab orang yang ahli ibadah pada saat subuh itu insya Allah hidupnya diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena sudah didoakan Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Ya Allah, berkahi umatku pada saat pagi harinya. Jadi kalau disebut oleh Nabi ummati, ummati berarti tiang belunggu sami. Nah, kalau ada umatnya Rasulullah kok subuhnya masih bangkong saja, masih tidur-tiduran, maka nggak dapat berkahnya doa Rasulullah. Makanya jika kita memanfaatkan subuh itu berangkat ke masjid, Masya Allah, faedahnya besar, faedahnya besar. Di samping kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah, insya Allah Allah catat kemuliaan-kemuliaan di sisinya. Apalagi samakin niki bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, ya, bulan yang sangat mulia. Nah, ibu bapak jamaah sekalian yang Tiang muliakan, kita sudah memasuki hari yang ke berapa nih? 12 atau 13? Ya, ada yang 12, ada yang 13. Sudah enggak apa-apa. Yang mau 12 alhamdulillah, yang 13 ya syukur, ya. Yang penting besok lebarannya sama-sama. Ya. Ya. Yang ditanya sama jamaah itu, Pak Ustadz, ini kira-kira lebarannya kapan? Wong baru belum pertengahan Ramadan ku tanya lebaran. Kira-kira sama ndak nanti? Ya insya Allah, umpama nanti ada lebaran duluan ya inti ndak apa-apa. Jadi kita tunggu saja nanti informasi dari pemerintah, ya. Mudah-mudahan bisa bersamaan lebaran, walaupun kemarin puasanya berbeda, tapi insya Allah dengan keyakinan masing-masing Allah akan mencatatnya dengan kemuliaan. Yang penting sama-sama puasa. Yang susah itu muslim tapi tidak puasa. Lah ini ya, kalau beda tidak apa-apa, tapi yang nggak puasa ini yang susah, ya, berarti dia tidak masuk dalam kategori iman kepada Allah. Karena orang yang melakukan ibadah puasa itu adalah hanya orang yang beriman.
Jadi alhamdulillah tiang Pelunggu Zami sudah menjalankan perintah Allah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, karena bulan Ramadan ini penuh dengan kemuliaan, maka kita manfaatkan dengan baik. Kita manfaatkan ibadah dengan baik. Apalagi sebentar lagi ada yang namanya peringatan nuzulul Quran, ya. Nuzulul Quran. Jadi turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu adalah memang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan untuk umatnya. Al-Quran itu sebagai pedoman manusia, tidak hanya pedomannya orang-orang yang beriman, tapi seluruh manusia ini berpedoman kepada Al-Quran. Hanya memang manusianya yang bengel, ada yang percaya, ada yang tidak. Padahal Al-Quran itu adalah musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaih. Jadi pembenar dari kitab-kitab sebelumnya yang sudah diturunkan oleh Allah. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, baru kemudian Al-Quranul Karim. Pada zamannya Zabur ya sudah benar, diturunkan kepada Nabi Daud. Pada Nabi Musa dikasih Nabi Musa kitab Taurat untuk zamannya Nabi Musa. Nabi Isa juga begitu, diturunkan kitab Injil. Lah semua sudah selesai masanya. Semua yang dikasih kitab oleh Allah itu umatnya tidak ada yang mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu itu adalah dalam beberapa pendapat ulama tafsir, pikirannya itu sama dengan anak kecil, tidak pernah dewasa. Kenapa? Karena yang diminta kepada nabinya itu adalah instan. Ayo kamu bisa menurunkan matahari tidak? Oh itu berat-berat. Kamu bisa ndak menjadikan tongkat itu seperti ular? Kamu ndak? Kalau merasa menjadi nabi, apa kehebatanmu? Jadi yang dituntut itu adalah instan, sehingga pikirannya belum dewasa, nggak berpikir. Semenjak awal diberikan oleh Allah begitu, masih tetap saja. Akhirnya kemudian Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman, tidak dalam model petunjuk-petunjuk sebelumnya, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dianggap dewasa pemikirannya, sehingga tidak instan yang diminta, tetapi yang dimainkan adalah akal dan hatinya. Maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Jadi Allah menjelaskan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran. Dulu Al-Quran itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, disimpan oleh Allah. Maka Al-Quran diturunkan Allah
dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu jumlatan wahidah, semua. Nah, semua diturunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ini kemudian diturunkan pelan-pelan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunkan bertahap, bergantung kepada kebutuhan umat. Jadi kadang-kadang juga diturunkan itu tidak ada sebabnya, pokoknya Allah turunkan tentang keimanan, tentang perintah-perintah yang turunkan, tidak ada sebab. Ya maunya Allah turunkan kepada Nabi, kepada hamba yang dipilih oleh Allah. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba kami yang dipilih. Siapakah? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran itu pertama kali turun kepada Nabi adalah pada saat di Gua Hira, yang menurut para ulama catatannya pertama turun itu adalah pada saat malam 17 Ramadan. Nah, selebihnya ya selama Ramadan 23 tahun. Ada juga tidak pada bulan Ramadan, tapi awal itu adalah bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika diturunkan Al-Quran kepada Nabi, dan Nabi ini ummi, tidak bisa baca, tak bisa tulis, maka ketika Iqra ya Muhammad, ana ma biqari'in, ma ana biqari', aku tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad sampai 3 kali. Nah, kalau begitu Rasulullah nggak bisa dituntun malaikat Jibril, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini pertama diturunkan oleh Allah. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya ayat ini? Allah perintahkan Iqra, baca. Maka membaca itu adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan seseorang. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu adalah bisa membaca lingkungan kita, bisa membaca kitab-kitab, bisa membaca alam semesta. Karena ayat-ayat Allah itu ada 2 model, Pak. Ada ayat Qur'aniyah dan ada ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu adalah ayat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran 30 juz itu. Mulai suratul Fatihah sampai An-Nas itu ayat Qur'aniyah. Siapa yang bisa membaca ayat Al-Quran itu, maka dia akan bisa menemukan hukum-hukum Allah. Siapa yang tahu tentang hukum-hukum Allah, maka insya Allah dia akan berjalan sesuai dengan titah ilahiyah. Baik dan buruknya bisa diketahui. Makanya belajar Al-Quran itu penting bagi umat Islam. Jangan sampai orang Islam tidak bisa baca Al-Quran. Kata Bang Roma Irama, terlalu ya. Jadi orang Islam itu harus, andikan ibu-ibu inak-inak kok belum bisa baca Al-Quran, dan tidak apa-apa belajar sama cucunya. Walaupun tertate-tate tidak apa-apa, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata cucunya hebat, nenek. Ya kan? Ya penting baca.
Sebab baca Al-Quran itu fadilahnya luar biasa. Orang baca Al-Quran dengan tertate-tate itu juga dikasih pahala oleh Allah. Ya, dikasih pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kata Nabi, siapa saja yang membaca Al-Quran maka akan tertulis dengan satu kebaikan, dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf tetapi 3 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Jadi kalau pelunggu hanya Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sudah dapat $30 ya, 30 pahala. Apalagi yang dibaca panjang. Kalau ibu-ibu misalnya membaca, punya hafalan pendek-pendek di bulan Ramadan, istiqomai aja. Misalkan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pelunggu hafal ini, hafal nggih? Nah, hafal? Loh, sudah sahur ndek nih. Belum hafal ndak surat Al-Ikhlas? Nah, bapak-bapak hafal nggih? Ya Allah, pendek Pak, tapi ini hikmahnya luar biasa. Surat Al-Ikhlas ini surat yang hanya mentauhidkan Allah. Dulu di zaman Rasulullah itu ada seorang imam yang dibaca itu balik-balik Al-Ikhlas saja sampai makmumnya protes. Wah, ini kok Al-Ikhlas saja yang dibaca. Akhirnya gerumun. Ya mungkin kayak kita di kampung ini ya, ada imam kemudian hanya itu saja dibaca. Mungkin makmumnya juga saling tebak menebak. Yang sebelah belakang bisik sama temennya, ayo apa Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, ya kan? Yang satunya bilang enggak, paling An-Nas. Kenapa? Karena dibaca hanya Al-Ikhlas sama An-Nas. Jadi tebak-tebakan makmumnya. Karena imamnya dengar bisik-bisik makmum di belakang, akhirnya dia nyoba, kalau gitu tak pindah saja katanya. Nah, mencoba surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang di belakang makmumnya saling sama temennya, oh ternyata salah kita ya. Kira-kira begitu. Cuman sholat tidak boleh ngomong. Jadi ini kan sambil senyum baca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala. Tidak selesai bulat di situ, wala, bingung, wala. Yang tadi gini dia mau membenarkan, bingung juga. Akhirnya dia bilang waladol. Imamnya ikut waladolin, makmumnya semua amin lagi, amin. Lah kan jadi bubar. Ya. Jadi subhanallah. Makanya ya istiqomah dengan ayat-ayat pendek, ya ndak apa-apa. Nah, sahabat Nabi ini tanya Rasulullah, dipanggil, apa betul kau itu selalu baca surat Al-Ikhlas? Iya ya Rasulullah. Kenapa?
Kan kamu bisa hafal yang lain. Ya Rasulullah, aku demen, aku cinta dengan ayat ini, karena ayat ini adalah hanya membicarakan tentang tauhidullah, mengenal Allah. Aku kepingin ayat ini besok mengantarkan diriku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istiqomah al-ikhlas ya. Tuh, kalau yang hafidul Quran ya mulai alif lam mim ya, takrir di murojaah. Tapi bagi yang nggak hafal yang pendek-pendek, yang penting istiqomah. Allah itu demen kepada amal-amal yang apa? Adwamuhu wa inqallah. Sekalipun itu adalah kecil sedikit, tetapi dia istiqomah, dawam, dia baca terus. Maka bulan suci Ramadan ini yuk kita gunakan untuk selalu tadarrus membaca Al-Quran. Yang nggak bisa baca, mana yang bisa pernah didengar dan dihafal. Nah, jadi begitu Al-Quran dibaca, dikasih jadwal. Kalau nggak dijadwal, di planning nggak baca-baca. Jadi Al-Quran itu jangan kemudian nanti ditumpuk atau dijejer saja di almari rumah ya, almari rumah nggak pernah dibuka. Baca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mulai dari maghrib, pendak maghrib lagi 1 juz selesai. Kalau nggak bisa 1 juz ya setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz ya juga 1/4 juz. Yang penting kita baca Al-Quran. Kalau bisa istiqomah tiap hari itu 1 juz, alhamdulillah, berarti nanti tanggal 30 kita khatam. Hari kedua dibaca, sayakunu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Baca terus. Hari ketiga tambah lagi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allah ma qatatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. 3 hari sampai terus. Nanti pas pertengahan ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Nah, baca Al-Quran ini fadilahnya luar biasa. Pertama, kita yang membaca ini besok akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Jadi ketika tidak ada syafaat yang diberikan, Quran ini akan datang memberikan syafaat. Maka kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena dengan Al-Quran itu besok akan datang memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Maka disempatkan
ina peken pas kosong ndak ada yang baca sedikit, buka dengan HP-nya. Sekarang ini ina ini masya Allah jualan di pasar di banyak HP semua. Kalau dulu tak tahu HP, sekarang ini yang towak-towak ini semua pakai HP semua. HP-nya Android lagi. Ya. Dulu ngitung-ngitung pakai kalkulator, sekarang HP sudah semua. Ya. Masya Allah, kemajuan teknologi. Jadi yang towak-towak sudah maju ikut teknologi sekarang. Ada Qurannya, diinstal ngaji. Insya Allah dagangannya laris dan barokah, kan gitu. Ya. Yang bagian pekerjaannya misalkan jadi tukang, ya pas istirahat buka sedikit satu lembar, barokah. Biar itu besok menjadi syafaat kita. Kalau dapat syafaat Al-Quran, masya Allah loh, kenikmatan berikan Allah. Yang kedua apa? Orang baca Al-Quran itu adalah kesempatan dari Allah akan diberikan pahala yang besar. Ya seperti tadi itu, 1 huruf 10, berarti banyak. Ya. Oh kita ini kadang-kadang belum tentu sholat ibadah belum tahu diterima atau enggak. Kadang-kadang kita ibadah sholat ini juga hatinya di mana-mana. Ya. Hatinya di mana-mana, mulai takbir Allahu Akbar. Nah, ingat di pasar, ingat ikan, ingat apa belanjaan, semua diingat dalam sholat. Kunci yang dicari-cari sejak tadi ketemunya di sholat. Ya, oh Allah, ternyata di atas kulkas gitu lah, ketemu pada saat sholat, betul ya. Jadi kadang-kadang kita sholat itu mulai takbir sampai salam itu tidak ada yang tawajuh pada Allah. Itu sebabnya kenapa kita ini kalau sholat diperintahkan untuk jamaah, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri itu nanti dideteksi malaikat, banyak merahnya. Iya, mulai takbir Allahu Akbar, ingatnya macam-macam sampai salam. Ya, apalagi nggak pahamnya dibaca. Nah, jadi kalau orang sholat itu kata Pak Kiai Quraisy Shihab, pakar tafsir kita, orang jamaah itu sama diumpamakan, diibaratkan kayak orang beli buah-buahan. Nah, kalau ibu dan bapak beli buah namanya durian, mesti dibuka-buka, ya Pak ya. Beli durian itu dibuka, dicium ya, nanti dibuka, dijilat, oh manis, beli. Kalau yang hambar tidak jadi, beli lagi tidak jadi. Sehingga kata penjualnya, udah Pak nanti kalau dibuka saja ya, nanti kalau enggak nggak usah. Pendeteksian beli durian itu luar biasa. Kenapa? Mahal. Walaupun kadang juga dapat 10-20 ribu, tapi tetap dibuka juga. Tapi kalau kita beli buah itu rambutan 1 kilo, kan enggak mungkin kita satu-satu. 1 kilo langsung ditimbang. Sampai di rumah kok ada yang bosok misalnya, maka pembeli ini tidak marah dengan penjualnya. Kurang ajar, dia jual ada yang rusak, paling begitu dibuka rusak dibuang, kenapa masih ada yang baik dimakan lagi, kan gitu Pak ya? Tidak mungkin kita marah sama penjualnya. Kalau jelek buang, kenapa masih banyak yang bisa dibuka lagi. Kalau durian, oh marah dia kalau nggak dikasih. Nah, gambarannya orang ibadah, orang sholat jamaah begitu. Kalau kita sholat sendirian, malaikat itu sudah pendeteksiannya lebih ketat. Mulai takbir Allahu Akbar, ndak khusyuk kemana-mana, merah. Rukuknya ingat dagangan, iktidalnya ingat ibunya di pasar belum dijemput, sujudnya ingat nanti takjil belum dibeli. Terus kata malaikat, wah ini catatan merah. Tapi kalau pada saat jamaah
Kalau kita tidak khusyuk, mungkin ada yang gerombolan kita ada yang khusyuk, sehingga seolah-olah ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, seolah mengatakan ya Rabb, aku hari ini beribadah kepadamu, terimalah ya Allah sebagaimana engkau menerima hambamu yang saat ini bersama kami untuk ibadah. Jadi kalau satu deretan ini ada 10 orang yang diterima oleh Allah, sisanya enggak diterima oleh Allah, manut kena yang diterima. Kenapa? Berombongan. Itu fadilahnya jamaah. Maka jangan sampai enggak jamaah. Andai kan enggak jamaah di rumah, bapak ibunya ayo bu jamaah, jamaah. Nah, ini karena kita kadang-kadang enggak tahu akhirnya sholat nyuk. Jangan sampai nanti ibadah kita sudah capek di dunia nggak diterima oleh Allah. Nah, makanya syafaat Al-Quran penting. Baca Quran, biar apa? Mendapat syafaat. Apalagi kata Nabi yang ketiga itu fadilahnya apa? Orang baca Al-Quran yang mahir bacanya itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'akirami safaratil baroroh. Siapa yang mahir baca Al-Quran besok dikumpulkan bersama para malaikat kekasih Allah. Nah makanya terus kita belajar Al-Quran, tidak bosan-bosan ya. Tiang itu ya alhamdulillah ini ngajari bapak bibi ibu ya. Jadi kalau setiap awal bulan hari Ahad itu di pondok itu ada taklim bulanan setiap awal bulan, itu mulai tahsin semua. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua pegang Al-Quran, kita tunjukkan bacanya begini. Termasuk pagi hari ini di bulan Ramadan itu setiap Ahad 3 kali, jadi nggak libur. Kalau biasanya majelis-majelis itu libur Ramadan. Kalau kita tidak, Ramadan kita tingkatkan. Yang biasanya 1 bulan, maka 1 bulan sekali, sekarang 1 bulan 3 kali. Ini minggu yang kedua. Nanti jam 7 ya, dimulai. Nah, itu dimulai dengan sholat tasbih. Habis begitu kemudian ngaji Al-Quran. Kita jelaskan sambil menghafal pelan-pelan. Kemudian kemudian ngaji. Ngajinya ini kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, jadi itu di pesantren kami ada namanya pesantren Baitul Quran yang kami dirikan, dan itu ada anak-anak santri kelas MTS, jadi kelas SMP, tapi dia juga menghafal. Targetnya 1 tahun 5 juz, berarti 3 tahun 15. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah 2 tahun, karena baru 2 tahun kelas 8, maka ada yang memang sudah targetnya terpenuhi. Kalau 2 tahun berarti dia sudah 10 juz, bahkan ada lebih, ada 7, ada 8, tergantung kemampuan anak-anak. Nah, di samping juga diajari ilmu alat, nahwu sorofnya, baca kitab. Nah, di samping menghafal, termasuk juga kita ajari bagaimana berdagang. Nah, biar mereka juga tidak malu. Umat Islam itu harus kuat ekonominya, maka kita ajari untuk berdagang, nih jaga toko. Nah, biar tahu ya. Nah, kenapa? Karena itu kekuatan umat Islam di sektor ekonomi. Nah, jadi apa kata Nabi? Siapa yang membaca Al-Quran yang mahir, maka akan dikumpulkan bersama para malaikat. Belajar. Wong Quran itu gini bu, bapak-bapak sekalian, Quran itu Masya Allah semakin dibaca semakin indah. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak hanya yang kita baca ini kan baru 1 riwayat. Yang kita baca sholat riwayatnya riwayat Hafiz, padahal ada 10 imam. 10 imam ini beda-beda, setiap imam 2 riwayat, riwayatnya beda. Kayak kalau bapak dan ibu pernah sholat terawih di Islamic Center ya,
Di Islamic Center itu mulai hari pertama sampai kelima kemarin Syekh Salim Amir dari Mesir. Ya. Kemarin sama duet sama tiang beliau. Nah, yang viral itu. Ya, sama beliau untuk tilawah. Bacanya apa? 4 imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bimnya pendek. Ada juga Maliki yaumiddin. Itu yang biasa kita pakai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada munya mim jamak. Kenapa? Pakai qalun liwat Imam Nafi'. Jadi indah. Apalagi belum nakal, belum apa. 4 di bawah, ada waros, ada qalun, kemudian ada susi, dan ada juga adani. Ya, ini 10 imam. Jadi kalau mempelajari bacaannya tok saja itu bermacam-macam. Indah itu Al-Quran. Belum kita menelusuri ke dalam, maka akan kita mendapatkan yaitu pelajaran yang berharga tentang ekonomi, tentang sosial, tentang ibadah, tentang hukum, macam dalam Al-Quran. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua ini bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan, terutama yaitu untuk gemar membaca Al-Quran biar mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi tidak dikasih tahu jadwalnya 5 menit atau 10 menit. Nah, kalau kita dikasih Ustadz kultum, nah, kultum itu kuliah terserah antum. Ya, jadi kalau dikasih 5 menit 10 menit, nah ini tadi alhamdulillah panjang. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak kita diberikan tetap sehat walafiat, panjang umur, dan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, nampure mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan suatu saat bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Akhirnya kami ucapkan jazakumullahu khairah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.